Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Faurin Indira Mega Pratiwi, CGP Angkatan Kedua dari SMP Negeri 4 Grong. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang refleksi terbimbing modul 2.1.6 pembelajaran berdiferensiasi dengan Bapak Fasilitator Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi MM dan Ibu Pengajar Praktek Hajah Erni Rohana SPD MSI. Ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Materi yang menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas saya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Materi ini menjelaskan perlunya melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik, sehingga guru dapat menyesuaikan proses pembelajaran yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memberi kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berproses sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik masing-masing secara optimal. Berikutnya, apa yang menurut saya sulit untuk diterapkan dan mengapa hal tersebut sulit untuk diterapkan? Hal yang sulit untuk diterapkan adalah merancang dan mempersiapkan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan keragaman minat, bakat, dan kemampuan, serta melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Hal ini menjadi cukup sulit dilakukan karena adanya beberapa kendala, antara lain, satu, pola pembelajaran yang selama ini berlangsung masih memberikan satu model dan metode pembelajaran secara klasikal tanpa melihat adanya perbedaan kebutuhan belajar dari setiap peserta didik, sehingga guru sepertinya sulit sekali keluar dari zona nyaman dalam mengajar. Yang kedua adalah pemetaan kebutuhan belajar menjadi sesuatu yang baru yang harus dipelajari terlebih dahulu, membutuhkan banyak latihan, karena sebelumnya jarang dilakukan atau hanya dilakukan oleh guru BK. Ketiga, jumlah kelas paralel yang diajar cukup banyak, sehingga jumlah murid yang akan dipetakan juga semakin banyak. Hal ini membutuhkan konsentrasi serta waktu khusus agar bisa mendapatkan hasil pemetaan yang sesuai untuk persiapan rancangan pembelajaran. Keempat, penyesuaian pembelajaran diferensiasi dengan paket kurikulum yang berlaku saat ini cukup padat, sehingga guru harus lebih mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam implementasi di kelas yang dikejar target pemenuhan capaian secara kognitif. Selanjutnya, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa saja yang Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda akan mengakses dukungan tersebut? Untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi, maka saya perlu sekali mendapatkan dukungan dari seluruh komunitas sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru sejawat, siswa, wali murid, serta lingkungan. Untuk itu, menjalin komunikasi dengan wali murid dan murid harus secara berkala dilakukan untuk mengetahui informasi tentang latar belakang, profil murid, dan kondisi awal murid. Jika saya menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi,
Beranikah saya mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran, meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Dan bagaimanakah alasan yang bisa saya sampaikan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Sebagai seorang guru yang selalu ingin memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa, saya berani mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran jika memang hal itu sangat dibutuhkan. Memang bukan hal yang mudah, tetapi jika itu akan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid, saya akan terus berusaha memodifikasi pembelajaran yang lebih sesuai, yang berpusat pada siswa. Dengan mencoba, saya akan mengetahui apakah hasil modifikasi ini berhasil saya terapkan bagi anak didik saya. Sebagai seorang penuntun dan pemimpin pembelajaran, saya sebagai guru harus dapat mengarahkan dan menuntun bakat serta minat peserta didik dalam mengambil keputusan serta memberikan kebutuhan belajar peserta didik agar tercapai merdeka belajar, sehingga memberikan pengalaman belajar yang bersifat kontekstual sebagai bekal hidupnya agar dapat mandiri dan penuh percaya diri. Selanjutnya, saya juga harus melakukan refleksi dengan teman sejawat untuk mengetahui kelebihan, kekurangan dari segala proses pembelajaran yang saya lakukan. Demikian refleksi terbimbing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.